Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini, saya yang bernama Deli Ceria Segala dengan NIM 2101010130, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 2, Grup D, dengan mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Di sini saya akan menerangkan tentang teori sibernetik. Yang pertama, pengertian teori sibernetik. Teori sibernetik merupakan salah satu teori belajar yang menyatukan antara teori dan praktik seperti pada laboratorium komputer. Teori belajar sibernetik adalah teori belajar yang menganggap bahwa komputasi tidak hanya dapat digunakan untuk mengolah data, membuat database, presentasi, dan alat komunikasi, tetapi dapat juga digunakan sebagai suatu alat untuk memancing dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik untuk menciptakan dan membangun pengetahuan baru peserta didik. Dalam teori sibernetik, belajar adalah pengelolaan informasi. Proses belajar memegang peranan penting, namun yang lebih penting lagi adalah pengolahan sistem informasi. Dengan kata lain, sistem informasi dipandang sangat memegang peranan penting dalam memudahkan penyampaian materi pembelajaran yang akan disajikan kepada siswa. Selanjutnya, adapun tokoh-tokoh teori sibernetis yaitu 1. Landa atau A. Landa. Landa merupakan salah seorang psikologi yang beraliran sibernetik. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir, yaitu sebagai berikut. 1. Proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir linear, konvergen, dan lurus menuju ke satu target tertentu. Contohnya yaitu kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Yang kedua, cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target sekaligus. Contoh, operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain-lain. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang hendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan atau dalam istilah teori sibernetik adalah sistem informasi yang hendak dipelajari. Diketahui ciri-cirinya. Materi pelajaran tertentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan yang teratur, linear, dan sekuensial. Sedangkan materi pelajaran lainnya akan lebih tepat bila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Misalnya, agar siswa mampu memahami satu rumus matematika, mungkin akan lebih efektif jika presentasi informasi tentang rumus tersebut disajikan secara algoritmik. Alasannya, karena suatu rumus matematika biasanya mengikuti urutan tahap demi tahap yang sudah teratur dan mengarah ke satu target tertentu. Selanjutnya, namun untuk memahami makna suatu konsep yang lebih luas dan banyak mengandung interpretasi, misalnya konsep keadilan atau demokrasi, akan lebih baik jika proses berpikir siswa dibimbing ke arah yang menyabar atau berpikir heuristik, dengan harapan pemahaman mereka terhadap konsep itu tidak tunggal, monoton, dogmatik, atau linear. Selanjutnya, B. Parks dan Scott. Parks dan Scott juga termasuk penganut teori sibernetik. Menurut mereka, ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir Wallace atau menyeluruh. Pendekatan serialis yang dikemukakannya memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik. Namun, apa yang dikatakan sebagai cara berpikir menyeluruh atau Wallace tidak sama dengan berpikir heuristik. Bedanya, cara berpikir menyeluruh adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Ibarat melihat lukisan, bukan detail-detail yang diamati lebih dahulu, melainkan seluruh lukisan itu sekaligus, baru sesudah itu ke bagian-bagian yang lebih detail. Sedangkan cara berpikir heuristik yang dikemukakan oleh Landa adalah cara berpikir divergen, mengarah ke beberapa aspek sekaligus. Siswa tipe Wallace atau menyeluruh ini biasanya dalam mempelajari sesuatu cenderung dilakukan dari tahap yang paling umum kemudian bergerak ke lebih yang khusus atau detail. Sedangkan siswa tipe serialis dalam mempelajari sesuatu
cenderung menggunakan cara berpikir secara algoritmik. Selanjutnya, adapun kelebihan dari teori belajar sibernetik yaitu A. Cara berpikir berorientasi pada proses lebih menonjol. B. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. C. Kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. D. Adanya keterarahan dan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang akan dicapai. E. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. F. Kontrol belajar atau content control pada pace control, display control, dan conscious cognition control memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu atau prinsip perbedaan individual terlayani. Yang G. Balikan informatif, memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan untuk kerja yang diharapkan. Adapun kekurangan dari teori sibernetik yaitu teori sibernetik sebagai teori belajar seringkali dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sementara itu, bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta, atau Pax dan Scott dalam Buddhisnisi. Teori aliran ini dikritik karena tidak secara langsung membahas tentang proses belajar, sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas, maka terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Selanjutnya, implikasi teori sibernetik. 1. Menentukan tujuan instruksional. 2. Menentukan materi pelajaran. 3. Mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut. 4. Menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan informasi atau algoritmik dan heuristik. 5. Menyusun materi pelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasi. 6. Menyajikan materi dan membimbing siswa belajar kritik. Dalam penerapan teori sibernetik di dalam pembelajaran mempunyai beberapa keistimewaan, diantaranya adalah cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Demikian presentasi saya, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.